Sama-sama sih Pak. Kalau Bapak memang pantas jadi maraton. Lari ke sini aku jadi maraton. Lari kan? Jam lari. Tapi ya sini, karena sini. Dapat insya Allah tidak bisa. Di sini ya. Insya Allah tidak bisa. Yang pantas jadi maraton beliau. Iya, udah cocok badannya kalau 1,2 kilo. Sambutannya kepada Bapak Sabta Nirwandar, kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini sangat cerah dan menyenangkan, udaranya juga sangat fresh ya Pak. Hadir di tengah-tengah lapangan Monas ini atau Monas, itu ada Ibu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bu RK Pangestu, Bu Mari RK Pangestu, dan Pak Roy yang baru pulang dari Palembang, juara 2 Pak untuk bola kaki. Maroko beda Pak, itu kakinya panjang Maroko. Dan tentunya nggak usah saya perkenalkan, yang paling ujung yang punya DKI, karena beliau maraton ini bisa jadi. Tepuk tangan juga untuk Pak Gubernur. Dan saya ingin perkenalkan juga tamu-tamu yang penting di sebelah kanan, tentunya tidak semua. Yang pertama yang menjadi title sponsor, karena maraton ini cukup banyak biayanya, Pak Jokowi juga udah kasih duit, tapi perlu ada support dari bank. Dan bank yang peduli sama maraton adalah Bank Mandiri. Di sana ada hadir Pak Presiden. Saya tahu namanya BGS, Pak Budi Gunadi Sadikin. Betul Pak? Itu sudah brand name sendiri BGS itu. Saya hafal tadi baru kenalan. Dan tentunya ada juga yang punya pasi. Ini Pak Bob Hasan, karena saya sudah ketemu untuk minta izin, beliau sangat senior. Untuk atletik tidak ada yang tidak tahu Pak Bob Hasan. Dan hari ini diwakili oleh Pak Tigor Tanjung. Ini beliau adalah, lihat badannya cocok untuk atletik, karena setelah ramping kalau saya larinya yang maraton nanti yang 1,2 km. Dan juga hadir ada tokoh kita Pak Hermawan, juga ada Bu Yanti dari Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Dan juga ada Dirjen 2 di sini, ada Dirjen Destinasi dan Pemasaran Bu Esti dan Pak Firman. Dan juga dari DKI SKPD sudah hadir Pak Jokowi. Ini pakai seragam semua, tapi ini walaupun seragam ini bisa lari juga ini kayaknya. Dan dari Inspiro Kang Endang, silakan Kang Endang. Ini juga yang mempersiapkan semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, teman-teman wartawan, hari ini kita ingin laporkan sampai sejauh mana setelah ada launching pada waktu itu bulan sekitar April di Marketing Week Jakarta, Pak Jokowi yang melaunching maraton ini, perkembangannya seperti apa, maka kami akan sampaikan laporannya. Pertama Pak Gubernur, terima kasih atas dukungannya, mengizinkan Jakarta kita tanggal 27 nanti kita tutup beberapa jam untuk maraton berkelas dunia. Mengapa berkelas dunia? Karena sudah dikalibrasi atau disetujui oleh International Association of Athletic Federation di samping PASI dan ASO. Di sana ada kilometer 0, itu tidak mudah untuk mendapatkan kilometer 0 itu, karena dia menggunakan macam peralatan yang sangat canggih ya. Antara lain juga di sana berlaku nilai sampai mana maraton itu ada. Nilainya Pak Jokowi grade A kita. Jadi walaupun baru pertama kali kita grade A, ya Pak Tigor, ya langsung grade A. Ini karena elevasi kita adalah elevasi 0. Begitu Kang Sibiro, elevasi 0. Jadi flat. Jadi untuk maraton flat itu Bang. Hanya humidity mungkin tergantung, kelihatannya udaranya cukup baik sekarang Jakarta. Itu yang pertama. Kedua, memang ini Bu Menteri dan kita selalu mendorong yang namanya sport tourism. Jadi ini ada beberapa sport tourism yang cukup besar kita dorong menjadi policy Kemenparekraf. Nah, salah satu adalah maraton yang menjadi tren dunia. Jakarta tentunya harus punya maraton, karena Jakarta juga sama dengan kota besar lain seperti Boston, New York, Paris, juga termasuk Madrid. Oleh karena nanti kita harapkan dalam beberapa tahun maraton Jakarta juga akan dikenal menjadi maraton kelas dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekarang ini setelah kita adakan soft launching dan melalui media, sosial media dan juga melalui bisik-bisik, sudah terdaftar 5.800 orang. Ya. Dan juga sudah terjadi semacam
percepatan pendaftaran, karena biasa last minute itu pendaftaran itu banyak sekali. Kita mengharapkan 10.000 untuk pertama kali ini, supaya mengaturnya lebih mudah. Ada 10.000 nanti yang akan kita harapkan datang. Tepuk tangan buat Jakarta Marathon. Dan ada 17 elite runners dunia, yaitu ada dari Kenya, Ethiopia, dan Belarusia, dipastikan bakal partisipasi di Jakarta. Jadi kita sudah dikenal. Elitnya salah satu adalah Negese dari Ethiopia. Dia lari 2 jam 4 menit. Sedangkan rekor dunia 2 jam 3,36 menit. Jadi 2 jam 3 menit 36 detik. Nah, jangan samakan saya. Saya lari maraton 2 jam untuk 1,2 meter. Mari mau ikut 5 km nanti Ibu Mari, katanya begitu. Nggak tahu, dia kayaknya sudah siap-siap juga. Saya udah diet sudah 6 bulan yang lalu kan. Jadi Pak Jokowi sebagai penasihat teknis dan juga sebagai pembina maraton ini, kami ucapkan terima kasih. Kelihatannya antusias untuk Jakarta menjadi pusat maraton dunia juga terlihat nampak dari pendaftaran. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada PASI yang sudah memfasilitasi, dan juga SKPD yang ada di DKI. Dan kita nanti ada berbagai macam jenis maraton, antara lain yang full maraton itu 42 km sudah dikalibrasi, sudah disetujui oleh IAAF. Terus ada yang Pak Firman kalau mau daftar 21 km, itu yang disebut half marathon. Ada satu lagi 10K dengan jarak tempuh 10 km. Dan ada 5K, nah 5 km, terserah. Kalau mau yang paling bawah itu maraton, itu buat anak-anak, itu 1,3 km. Nah. Batas umur, itu yang susah, 13 tahun. Ya, dan jaraknya ini lumayan, 42 jam. Kita akan menempuh pertama dari sini, yaitu ke Jalan Budi Kemuliaan, ke sana. Terus Abdul Muiz, Majapahit, Gajah Mada, Pintu Besar, ya, dan juga melalui Kota Tua, Hayamuruk, Jalan Juanda. Jadi kita lihat nanti kamera akan menyoroti kota-kota kita yang lama. Kota Tua itu sangat indah, dan akan lewat juga Hayamuruk, Jalan Juanda, melewati gedung Setnek di sana depannya, dan gedung kesenian PT Pos. Sebelumnya akan melewati juga Saribundo. Di situ akan kita perlihatkan restoran yang menarik juga, restoran Padang. Pak Jokowi. Oh ya, nggak akan sebut, jangan sponsor, dia Bank Mandiri sponsornya. Mungkin kantor Bank Mandiri nanti kita sebutkan. Terus gereja katedral dan Masjid Istiqlal, dan juga lewat Petran, Majapahit, Merdeka Barat, lewat sini. Terus sampai Bundaran HI, Imam Bonjol, masuk Kuningan, Rasuna Said, dan Gatot Subroto ada nanti di peta itu. Dan juga langsung ke Asia Afrika, dekat Hang Tuah atau dekat Senayan City. Dan Sisingamangaraja, Jenderal Sudirman, Muhammad Tamrin berakhir finish di sini lagi. Jadi nanti seluruh kamera dunia akan memperlihatkan kota-kota, maksudnya keindahan kota Jakarta. Jadi ini yang menjadi tujuan maraton. Itu yang rute. Dan berikutnya ingin kami laporkan juga Pak Gubernur, Ibu Menteri, dan Bapak Menteri adalah kesiapan teman-teman penyelenggara dari Inspiro dan seterusnya, dan juga dari DKI. Ini kita harus mengumumkan beberapa kali, tapi saya rasa Jakarta nanti kalau Pak Jokowi sudah meminta warga pasti mereka ikut, karena kita sudah biasa dengan Car Free Day. Oleh karena itu nanti kira-kira 8 jam total jalan-jalan tadi ditutup tentunya secara bergantian untuk memberikan kesempatan mereka para pelari itu untuk mencapai finish atau start di sini. Ada 10.000 orang, berarti hotel sekitar Monas ini akan dipenuhi oleh para maraton dan supporter para maraton. Biasanya orang maraton itu 1-2 orang atau 3, berarti sudah ada 30.000 orang yang akan memenuhi Jakarta ini. Dan ini hadiahnya dikasih oleh Pak Jokowi, karena Pak Jokowi yang ngasih hadiahnya. Jadi itu baru satu. Kalau tadi ada kira-kira beliau juga nyumbang, nggak banyak sih, 10M, lumayan. Jadi daripada ditanya kita kasih tahu dulu. Teman-teman wartawan suka tanya gitu. Tadi kami juga besar, dari Bu Mari juga ngasih 4M. Jadi lumayan banyak. Pak Roy bentar lagi juga ngasih yang buatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Awal tahun dulu, Bu Mari, Pak Sabta, juga Pak Menpora menyampaikan ke saya ada kesempatan untuk Jakarta menjadi tuan rumah maraton. Saya sampaikan saat itu juga, ambil Pak, ambil Bu. Nah, langsung diambil gitu aja.
Setelah diambil baru tanya, biayanya berapa? Apa provinsi DKI kebagian? Kebagian banyak, 10 miliar, ya udah kita putuskan saat itu. Jadi kemudian di launching April dan ini sebentar lagi akan kita selenggarakan. Karena ini adalah turisme di olahraga, saya kira ini bisa mempopulerkan Jakarta di mata internasional karena akan diliput oleh media-media internasional dan nasional. Saya kira untuk marketing sebuah kota 10 miliar nggak ada masalah. Ya kalau marketing di Mandiri pasti lebih. Kalau Jakarta mestinya untuk marketing kota mestinya ini ya paling enggak ya mungkin 1 itu, 1 T itu mungkin baru. Ya kalau mau dikenal oleh dunia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Widodo atas sambutannya dan Pak Sabta, Pak Jokowi, dan Pak Budi, dan Bu Yanti, dan teman-teman media, selamat pagi. Sudah siap mau ikut maraton? Kami pertama-tama beri terima kasih kepada Gubernur DKI untuk diberikan kesempatan melakukan Jakarta Marathon. Tentunya kalau dari kacamata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mungkin ada beberapa keuntungan. Kita menyelenggarakan sport tourism di berbagai tempat ya. Ini kita sudah ada beberapa inisiatif di berbagai tempat di Indonesia karena sangat mengangkat tempat itu ya. Seperti New York Marathon, Berlin Marathon, Paris Marathon itu sudah sangat terkenal di dunia. Tapi mereka memerlukan waktu cukup lama untuk menjadi terkenal. Jadi kita berharap Mandiri Jakarta Marathon juga akan menjadi terkenal dan yang akan orang ingat itu Jakartanya. Ya, dan saya orang Jakarta, Pak. Saya lahir dan besar di Jakarta. Saya cinta dengan kota saya dan saya sangat ingin kota saya dikenal di dunia. Ya. Dan tadi rutenya cukup menarik. Ada bagian yang dekat rumah saya, jadi ini saya rasa cara yang baik untuk mengangkat profil dan karakter kota. Karena jangan lupa media menyorot berbagai tempat yang dikunjungi dan biasanya pre-event dan post-event mereka juga liput karena kita juga akan mengadakan acara di luar lari-larinya sendiri, ada makan-makan bersama, ada Betawi, budaya Betawi yang diangkat dan seterusnya. Jadi ini dilihat multiplier efeknya luar biasa. Harusnya udah nggak perlu lagi ya karena sudah ada Pak Jokowi, apalagi sudah ada Bu Mari dan tadi ada Pak Sabta ya. Jadi Pak Sabta yang saya hormati, Pak Jokowi dan juga Bu Mari, juga Pak BGS dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang lain. Kami dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat support dengan kegiatan ini dan insya Allah soal yang tadi disampaikan berapa, nah itu tinggal nanti pembicaraan di belakang ya gitu. Tapi artinya jadikanlah Jakarta Marathon ini meskipun yang pertama itu akan bisa melegenda sama seperti kata-kata saya ketika di Tour de Singkarak ya yang sekarang sudah sangat internasional. Jadi saya waktu itu bilang di sana, kalau saja Tour de France itu sudah tua dan tidak dikenal lagi, maka Iko gantinya, gitu ya. Nah itu jadi ini gantinya. Nah ada yang menarik dari Jakarta Marathon ini, ketika Pak Sabta Nirwandar tadi menawarkan, kemudian disambut oleh Pak Jokowi. Jadi lu jual, Jokowi beli. Nah itulah Jakarta Marathon. Jadi saya kira itu aja dari saya. Jadi selamat untuk nanti tanggal 27 Oktober ya. Ya baik, rekan-rekan media, kita akan langsung membuka sesi tanya jawab untuk konferensi pers Jakarta Marathon 2013. Dan untuk sesi tanya jawab yang pertama ini akan dibuka 3 pertanyaan dan diharapkan pertanyaan datang dari rekan-rekan media yang berbeda tentunya. Dan mic yang bisa dipergunakan oleh rekan-rekan media adalah mic yang ada di tengah depan panggung. Silahkan, saya langsung akan membuka 3 sesi. Ya. Ya kalau yang pom ya jangan lah.
saya kira aparat kepolisian kita lebih detail dan meningkatkan keamanannya. Tapi ya bom itu kan ada di mana-mana. Paling penting kita hati-hati dan waspada. Saya kira itu nanti urusan dari aparat kepolisian. Dan yang kedua mengenai yang jalan ya, karena jalan ini ada yang kewenangan pemerintah pusat, yang jalan-jalan besar, tapi yang kecil-kecil bagian kita. Langsung hari ini kita cek, paling kalau hotmix juga cepat kok, sehari 2 hari selesai, kalau tidak parah. Kemudian yang ketiga mengenai event internasional di Jakarta untuk yang lain ya. Tadi pokoknya kalau ada yang jual saya beli gitu aja. Tadi dibisiki Bu Mari Grand Prix ya, ambil biar yang ngurus Bu Mari, kita yang menyelenggarakan nggak apa-apa. Ya ini proses marketing kota, proses memasarkan kota, proses memarketingi kota ya seperti itu. Memang butuh biaya, tapi saya kira efek positif terhadap kota ini akan sangat baik dalam jangka tengah maupun panjang. Kalau mengenai tadi kembali keamanan dan kejadian di Boston, saya rasa tadi Pak Jokowi sudah menjawab. Saya pikir ini masalah Kapolda DKI yang juga harus kita memang sudah berkoordinasi dengan mereka. Dan menurut saya juga masyarakat juga itu sebuah kota kalau misalnya diibaratkan sebagai produk masih ada potensial, masih banyak yang masih bisa digarap lagi. Yang kedua untuk Pak Budi, Ibu Mari atau Pak Sabta? Iya, kalau kita pengen memang ada positioning Jakarta terhadap kota yang lain yang menjadi pesaing kita ya, di dunia. Dan terus terang saya ngomong apa adanya, sampai saat ini kita belum mempunyai sebuah pembeda yang kuat. Apa Jakarta ini? Kekuatan kita tuh di apa? Ini yang mau kita perkuat. Saya kira sudah sering saya sampaikan. Apakah di karnavalnya, apakah di seni pertunjukannya, apakah di fashion muslimnya, ini yang mau kita perkuat. Tapi memang infrastruktur untuk menuju ke sana ini masih banyak kekurangan, sehingga mestinya sebelum menentukan itu infrastruktur juga disiapkan. Dan kalau sudah ketemu itunya, nanti membangun brand kotanya saya kira akan lebih mudah. Itu yang ingin kita jalani juga. Mungkin di turisme bidang olahraga ini mungkin kita fokus saja satu, tapi betul-betul digarap secara baik. Seperti tadi menggabungkan antara maraton dan festival, saya kira ini bagus sekali. Karena memang kekuatan Jakarta saya kira dibanding kota yang lain di situ. Ini yang pertama, nanti akan kita koreksi dan evaluasi bersama-sama dengan kementerian. Baru tahun depan saya kira kita akan lihat lagi. Saya kira itu. Harusnya diajak masuk tuh Pak, Gubernur Mandiri Pak.